Ya, sekarang kita kalau ini tadi adalah contohnya desain struktur bak baja. Sekarang bagaimanakah kapal? Ya? Kita lihat kapal yang Anda buat gitu, ya. Yang sebetulnya sudah Anda kerjakan ketika Anda kuliah atau membuat proyek rancangan struktur kapal, midship dan profil ketika kuliah konstruksi kapal. Sekarang kita coba kapal, nah? Kapal itu kan berangsur-angsur sebetulnya. Karena lihat kapal apa namanya? Adakah kau ini kebetulan orang pinggir pantai? Ada yang kau tinggal di pinggir pantai orang pesisir, enggak ada? Di mana kampung? Di gunung kau semua? Di Bulukumba. Bukan, saya bukan di Bulukumbanya. Di gunung atau di pantai? Gunung, Pak. Di gunung deh? Kau Iya. juga semuanya? Iya. Ya. Kalaupun di gunung, mungkin sekali-sekali kau ke pantai lihat. Itu sebenarnya dulu itu ada lepa-lepa namanya kalau orang Makassar bilang. Gini. Ini dibuat dari kayu dulu. Kayu besar dipahat, taki. Ya tuh kan dengan pakai dayung, ya. Jadi kalau kau gambar setengahnya saja begini saja dia bikin ini perahu. Begitu. Ini kayu ini. Kalau kita potong, begini saja, ya. Nah, begini saja. Dan itu tidak ada baloknya, tidak dikuat. Pokoknya kayak papan saja. Tapi ini utuh karena ini tadinya sebuah kayu gelondongan besar, mereka pahat. Jadi seperti begini, jadilah perahu. Nah, tidak ada balok penguat, tidak ada penegar. Ini bisa kalau ini kan kecil, mungkin tingginya hanya berapa, tak sampai mungkin 60 cm ini, ya tuh, lebarnya lagi ya mungkin juga 60 cm atau 70. Jadi mungkin waktu itu dia dapat perahu kayu yang gelondongan diameternya 70 cm atau 80 cm, dia pahat jadi seperti begini, kan? Jadilah perahu. Nah, ini kalau dari segi teori struktur ini namanya struktur monocoque, ya? Struktur monocoque namanya ini. Monocoque. Tidak ada penguat, ya? Tapi sekarang kapal kan sudah besar, tidak mungkin seperti begitu. Jadi sekarang kita lihat kapal yang kau rancangan kapalmu. Berapa lagi panjangnya? LBP-nya, Pak. Ya. 76,17, Pak. Ya, 76 meter. Kan panjang itu deh. Jadi kita cerita mulai lihat dari lambungnya saja. Ya, panjangnya ini 76 meter. Begitu. Maka apa yang terjadi? Ini kan jadi seperti tadi, ini sebetulnya kapal dibuat dari plat. Semua kan dibungkus plat ini. Geladaknya dibungkus plat, sisinya dibungkus plat, alasnya dibungkus plat. Kan plat semua ini, ya kan? Tentu saja plat ini, jadi kalau kita potong di midshipnya ini, misalkan kau potong di sini midship, apa yang kau lihat adalah kau akan lihat begini, ya kan? Plat semua ini ceritanya, ya kan? Tinggi kapal berapa? 64. Ya, jadi ini tingginya ini 6,4 meter, panjangnya 76 meter, lebar 12,89. oh iya, tidak terlalu profesional gambar saya ini. Jadi lebarnya ini sudah bayangkan kira-kira gini lebarnya. Ini 12 meter. Nah, ya lebih mungkin deh. Iya. Lebih ya. Oke, tapi kita bikin saja tuh begini. Nah ini kalau terbuat dari plat ini, maka kapal ini akan kayak apa itu namanya? Dia akan kayak dodol yang masih panas kan? Kalau dodol itu dingin kan agak kaku gitu, tapi dodol masih panas dia kan meliuk-liuk, nggak ada kekuatannya ini.
Iya toh? Nggak ada kekuatannya. Maka dirancanglah strukturnya supaya dia kuat. Nah, dirancang struktur itu supaya dia, jadi kita harus rancang strukturnya. Apa yang dilakukan orang? Ini biasanya ada juga dasar gandanya, gitu kan? Tang, ada dasar ganda, bener? Ini plat semua ini. Plat. Ini semua melengkung itu, tak karu-karuan. Ya kan? Nah, apa yang dilakukan untuk supaya ini kuat? Seperti tadi ide bisa saja dibikin sama semua ke sana, bikin juga ke sini. Jadi dibikin balok tegak-tegak di sini banyak, panjang-panjang juga sana, sama jaraknya, sama besarnya. Seperti ide tadi ketika kotak, kita bisa bikin begini kan? Semua panjang-panjang di sini, jaraknya kecil-kecil. Misalkan 60 cm, 70 cm, kesini lagi 60 cm, 60 cm, bisa seperti begitu. Sekarang kita imajinasi, bayangkan saja, kalau ini semua panjang di sana balok, rapat, misalkan 60 cm, banyak ini balok ke sana, kan? Menurut kau kuatkah ini kapal? Kalau misalkan kita cerita ini panjang, semua banyak balok yang kita pasangi. Semacam gading banyak dipasang juga tegak di sini rapat. Jadi kayaknya dia mirip jejaring ini di gelandangnya juga kita bikin rapat ke sana, rapat, balok, semua balok. Bikin juga rapat ke sini. Menurut kau kuatkah ini kapal? Pengertian kuat ini apakah dia akan pertahankan bentuknya kalau kita masukkan ke air, ada ombak, ada diisi muatan. Ini jangan-jangan dia apa lagi namanya, kayak dodol lagi nanti begitu ya. Ada tahu maksudnya seperti dodol ya, artinya kalau ditekan di sini nyau, tekan sini nyau, nanti dia meliuk-liuk ini kalau pasang seperti begitu. Ya kan? Bagaimana menurut Anda itu? Kalau sangat besarnya Pak? Semua besarnya? Ya, kan tadi begitu idenya pertama tadi kan? Kalau menurut kuat dia Pak? Ya, jadi kita bikin begini, bisa kuat kapal itu. Nah? Iya. Jadi ini kita bisa bayangkan kalau 76 meter kapal itu kita pasangi rangka ke sana, panjang-panjang, ke sini panjang-panjang, maka dia akan kuat. Yang lainnya, bayangkan. Ya, jadi bisa dia kuat kalau begitu, deh. Adakah orang mau rancang kapal seperti begini strukturnya? Kalau untuk efisiensi tidak. Apa yang kau maksud efisiensi? Biayanya. Iya. Kenapa? Biaya bahannya, Pak. Bahan pembuatannya. Oh, kenapa? Banyak begitu. Semakin banyak jadi itu, Pak. Semakin mahal jadi kurang efisien sih, Pak. Jadi belum ada saat ini belum. Tapi kalau bicara kekuatan, Kalau kekuatannya Pasti lebih kuat sih, Pak. Lebih kuat kalau dia begini semua. Tapi kalau di saat ini belum ada kayaknya yang saya tahu, Pak. Karena otomatis pembuatannya mahal, Pak. Biayanya banyak dibutuhkan dari alat bahannya. Mengapa banyak? Kan sekarang menurutmu ini banyak karena kau bikin baloknya ini banyak, iya. ya kan? Iya. Ya, tapi kan baloknya banyak tapi kecil-kecil. Kan bisa juga kita bikin balok banyak tiap 1 meter jaraknya, kan bisa juga. Artinya kita bikin balok ini jumlahnya dianalisis supaya dia kuat. Karena bagaimana caranya supaya lebih murah? Apa yang dia melakukan supaya lebih murah? Kalau nggak kita cerita, gue bilang efisiensi kalau begini, banyak. Jadi bagaimana caranya? Adakah cara lain? Bagaimana cara memperkuat struktur kulit kapal kita ini? Karena begini, kalau kau pasang balok, misalkan dari sini sana 76 meter, balok pasang tegak-tegak ini,
Ini kalau ketekan air di tengah 70 meter, menurut kau apakah enggak kepok-kepok dia? Dinding ini, bayangkan ini dinding berapa? 6 meter ke atas. Pasang balok ke sana. Panjang sini. 76 meter ini ya. Ini om Pak di sini dia tekan nih. Kok saya kira berapa pun bayangnya kau bikin balok kayaknya begini dia ini nanti di tengah ini. Ya dong? Ini karena 76 meter ini. Seandainya tadi cuma 3 meter barangkali. Tapi kalau 76 itu kan kira-kira dari sini ke ujung saya geologi itu. Kepasang balok gini, boleh ini tekanan air bukan main dari samping, kalau tahu dia akan begini, iya kan? Iya toh? Di bawahnya lagi ini 76 meter itu di ujung tempat parkirnya geologi depannya sana itu. Bapak, ini dia akan di tengahnya itu akan terangkat dia kan, karena tekanan air, karena jarak tumpuannya itu. Kecuali kalau kau bikin baloknya sebesar balok pilar yang di belakangmu itu mungkin kuat ya. Karena kan itu kan kalau 76 meter sebesar itu kan udah begini dia. Kalau 76 meter itu kan udah tidak main-main. Kalau 76 meter itu harus kau bikin mungkin barangkali kita bisa lihat adakah jembatan yang panjang bentangannya 70-an meter? Nggak ada toh. Kalau kita lihat jembatan layang jembatan tol kita ini Petarani itu jarak pilarnya itu bentangan satu girder itu ya mungkin berapa ya, mungkin 30 meter lah ya antara satu tiang gitu. Kalau 76 kan melengkung dia ya kan. Jadi ini bisa saja teoritis, bisa saja kita desain strukturnya seperti begitu, tapi baloknya itu akan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Karena jarak tumpuannya besar, gitu kan? Jarak tumpuannya besar. Nah, jadi kalau sudah seperti begini, apa yang dilakukan? Jadi ini kan ceritanya panjang ini ke sana, ya toh? Panjang kan ke sana ini, gitu deh. Apa yang dilakukan? Nah, pertama yang harus dipikirkan ini adalah jarak tumpuannya jangan sampai sepanjang kapal. Artinya jangan sampai ditumpu di ujungnya sini. Bayangkan kalau kapalnya 70 meter kan ukuran kapal masih tergolong kecil, kapal kecil kan. Ada kapal 100 meter, 200 meter, 300 meter. Tidak bisa ujung-ujungnya itu ditumpu. Nah, oleh karena itu kita harus punya tumpuan di antaranya ini. Ada tumpuan. Nah, kalau kita mengacu kepada kriteria tadi standar, misalkan seperti BKI itu, maka BKI mengatakan jarak sekat itu tidak boleh lebih dari 20 meter. Nah, itu tujuannya adalah sebagai tumpuan-tumpuan supaya balok yang panjang ini ada tumpuannya di sini. Ini adalah sekat. Ya toh? Nah, ini kan sekat ini menjadi kaku dia di situ. Itulah yang akan menumpuk secara longitudinal. Sehingga balok-balok panjang kita itu bagaimanapun dia tidak bisa kempes begini kiri kanan atau menggelembung atas bawah karena ada sekat. Dan sekat itu 20 meter dibilang BKI. Bisa ngambil lebih? Ya, bisa juga lebih. Yang penting kita pertanggungjawabkan ke BKI, ini kapal masih oke. Tapi secara umum, kalkulasi klasifikasi itu kalau sudah lebih dari 20 meter, masalah. Melengkung, ngehok, begini dia. Ya toh? Kalau lihat itu saja, bak truk saja yang hanya mungkin 10 meter lah panjangnya. Itu saja kadang-kadang sudah gembung dia begini, ya kan? Tidak sampai 10 meter, 6 meter kalau bak truk itu kan kuat dia, artinya bisa kuat, tapi nanti kita harus pasang balok yang berlebihan besarnya gitu. Oleh karena itu antara lain kita harus batasi buat tumpuan-tumpuan balok itu. Nah, kembali kita kepada persoalan kita tadi, apa yang dilakukan orang, ya betul seperti kau bilang tadi,
dia bikin balok-balok. Sebetulnya riwayatnya itu orang membangun kapal bukan begini, nih. Kalau kita lihat riwayatnya orang membangun kapal begini. Seperti saya katakan, tadi sudah kita hapus ya. Ini masih ada di sini. Ini. Riwayatnya orang membangun kapal itu begini. Supaya kita batasi bahwa kalau panjang itu dari bangunan kapal enggak begitu. Riwayatnya ini kapal begini. Ketika kapalnya orang ini dia mau bikin lebih besar, maka dia tambah papan di atasnya sini. Kan begitu biasanya. Kalau lihat ini ditambah papan di sini. Kalau dia mau pertinggi kapal ini, dia tambah papan di sini. Ditambah papan di sana. Nah, bagaimana caranya papan ini supaya menyatu dengan di bawahnya? Maka di sini dipasang balok. Begitu. Ini diikat. Pasang lagi balok. Pada jarak tertentu sana pasang balok. Pasang lagi balok, dan seterusnya. Jadi ini ceritanya. Jadi kalau kita buat penampang midshipnya begitu ya, yang ini kita cerita ini. Bukan belum tahu masih yang dulunya monokok seperti begini. Ini dulunya monokok begini ya. Akhirnya ditambah papan di atas di sini karena dia mau lebih besar muatannya. Ini ditambah papan, pasang lem atau apapun mereka pasang perekat di situ. Di sini dipasang balok. Begitu. Ini dia pasang, ini dia pasang, ini dia pasang. Begitu. Nah, lama-lama ini dia bikin lebih besar lagi. Ini kayunya cuma sampai di sini, dasar di sini mungkin ya. Perahunya itu awalnya sampai di sini. Ini ditambah papan lagi ke atas, tambah lagi mungkin 3 lembar dia tambah, 2 lembar gitu. Tambah lagi ke atas. Ya kan? Ini adalah papan tambahan. Apa tujuannya orang ini? Karena dia mau kapal lebih besar. Karena orang kan lebih. Mengapa kapal harus bikin lebih besar? Apa alasannya kira-kira memperbesar kapal? Biar lebih banyak dimuat. Ya, mengapa lebih banyak muatan? Kan bisa dibikin 2 perahu kecil. Kenapa dibikin besar kapal? Kan bisa dibikin tambah kapalnya, bukan ukurannya diperbesar. Biar lebih banyak dimuat Pak, tapi biaya operasionalnya sedikit. Ya, antara lain seperti begitu. Tapi juga dari segi kenyamanan dan seterusnya, begitu kan? Jadi sama dengan Anda lihat kita kalau dari sini, misalkan dari Dayak ke Sentral, kita naik PT-PT, kan kecil. Tapi dari Dayak ke Toraja, mengapa tidak PT-PT? Siapa yang mau naik? Ya, tahu? Capek. Ya, jadi samping dia banyak juga lebih nyaman. Jadi kalau kita jarak jauh itu dan karena ini dulu orang kan dekat berlayarnya, lama-lama kan makin lama makin jauh orang berlayar, ya kan? Dulu nangkap ikannya hanya 1 mil, lama-lama 2 mil, lama-lama 3, makin jauh. Jadi dia harus perbesar kapalnya, maka dia tambahlah papan di sini. Akhirnya apa yang dilakukan adalah dia tambah balok ini. Dulu cuma sepotong begini, lama-lama dia teruskan ke sini. Jauh dia biasanya gini, tak ketemu ini memang. Inilah cikal bakal mulai ada frame. Nah, inilah cikal bakal mulai ada frame. Ini konstruksi seperti begini sudah disebut dengan semi monocoque. Ini sebetulnya bahasa Inggris, ini bahasa Prancis kesana atau monocoque. Jadi dia sudah mulai ada balok untuk menegarkannya. Jadi oleh karena itu, dan balok ini masih seperti begini, tidak ada panjang ke sana balok. Karena panjangnya ini papannya kan panjang-panjang ke sana, dia tidak merasa penting itu. Oleh karena itu awalnya dulu kapal baja pun begitu. Kalau ini kapalnya seperti begini, apa yang mereka lakukan adalah dia pasang di sini balok geladak, dipasang di sini gading, dipasang di sini gading, dipasang di sini gading, dipasang di sini gading, dipasang di sini girder,
dipasang di sini girder, dipasang di sini girder, dipasang di sini girder, pasang sini girder, pasang sini girder. Tapi urutannya sebetulnya ini, maaf saya terus, sebetulnya urutannya begini tadi. Karena saya terlalu langsung itu. Awalnya sebetulnya mereka pasang balok geladak, gading, gading alas, gading balik, gading. Itu saja, kan antara komponennya jadi sudah ada dapat. Jadi ini saja sebetulnya. Tetapi masalahnya adalah ketika balok geladak ini tidak kuat karena lebarnya kapal 12 meter, itu melengkung lagi dia begini kan, maka dipasang girder satu. Kalau satu ini masih kurang, tambah 2 menjadi 3. Begitu juga di bawah. Kalau ini gading alas ini tidak kuat, melengkung dia begini kan, pasang center girder. Kalau kurang, tambah lagi 2. Kalau kurang, tambah lagi 2. Maka dia bisa jadi 3, 5, dan sudah tergantung lebar kapal. Akhirnya beginilah dia. Ini juga ketika ini gading terlalu panjang, ditambah lagi senta lambung atau apapun namanya itu. Apa populer disebut namanya side stringer. Begini, karena ini kalau panjang dia melengkung lagi. Sebetulnya bisa dibuat tidak melengkung kalau bikin besar sekali, tapi itu kan sebenarnya Anda tidak efisien. Lebih baik Anda bikin tidak berat, nanti seperti begini, balok-baloknya ini di sini dipasang penumpu. Ini tujuannya supaya ini jangan sampai melengkung begini, ya kan? Ini bagus kita bikin ilustrasi ini begini ya. Ini gadingnya ini platnya ini kan. Di sini dipasang begini supaya ini tidak melengkung. Ya kan? Di bawah juga begitu. Jadi ini gading balik, gading alas, gading, sisi, balok geladak. Itu dipasang berjejer ke sana banyak ke sana ini. Sudah Anda lakukan sebetulnya ini. Ini jaraknya ini ya yang secara umum kalau salah berapa? 60-70 cm, sekitar begitu. Terus ke sana. Ini balok geladak ketemu dia sini. Pertemuannya ini dipasang namanya bracket. Ya kan? Begitu caranya. Sudah clear gitu kan? Sekarang dalam perkembangannya kapal ini lama-lama kapal ini panjang lebih dari 100 meter. Ketika kapal panjang itu lebih dari 100 meter, maka ini masalah ini. Urusan panjang kapal ini. Jadi kalau di bawah 100 meter seperti begini masih oke-oke punya. Tapi begitu kapal ini di atas 100 meter, maka dimainkan ombak itu dia begini. Gini kapal ini. Jadi dari kiri kanan atas bawah, kalau ini sudah oke nih kekuatan dari bawah, dari kiri kanan atas, dia sudah kaku buat. Tapi ketika dia ditinjau sebagai sebuah balok panjang kapal ini, dia begini. Nah, maka problemnya ketika dia begini, ini yang disebut dengan hogging sagim atau dia terpuntil ini. Ketika itu problem terjadi, maka cara ini tidak efektif mengatasinya. Mengapa tidak efektif? Mengapa tidak efektif sistem konstruksi ini untuk mengatasi kalau panjang kapal untuk melengkung begini? Karena kalau kapal ini kalau dimainkan ombak dan dia melengkung seperti begini, Anda lihat seperti di strukturnya ini, siapakah yang menahan ini dia tidak patah? Artinya komponen-komponen apa yang menahan dia tidak patah ini? Ini kalau begini modelnya, ini gading alas, gading balik, gading sisi, balok geladak, dia tidak tahan ini. Ya toh? Kan dia tidak tahan. Yang menahan ini sampai tidak patah itu adalah bukan sekat ini yang plat geladak ini. Kalau dia begini, ini plat geladak ini kan. Jadi plat geladak ini yang menahan dia tidak patah. Dan plat alas termasuk deck girder ini. Kalau dia bengkokkan dia kan deck girder yang tertarik ini dengan plat girder, plat geladak. Begini lagi, maka yang di bawah ini plat alas tertarik dan center girder, side girder kan. Itu saja yang menahan ini. Plat geladak, deck girder dan plat alas,
center girder, side girder itu yang tahan ini. Kalau plat geladak robek ini putus ini kapal. Ya kan? Gading tidak menahan itu. Kalau robeknya plat geladak udah terpisah dia. Begitu ya kalau dia begini, robek plat alas terpisah karena sampai sini. Itu kalau kapal itu panjang, maka problemnya adalah kondisi hogging sagging itu membuat dia tidak kuat. Begitu. Oleh karena itu perancang struktur lagi ini, perancang struktur kapal itu apa yang dilakukan mereka ini supaya banyak yang tahan, dia pasang baloknya itu begini. Di bawah juga dipasang begini. Dia pasang semua katakanlah seperti begitu kan? Gini, ada bayangkan ini, dia itu baloknya itu panjang ke sana semua. Ini panjang semua ini, semua panjang sana ini, ya kan? Apa tujuannya ini? Supaya kalau kapal ini hogging sagging, maka semua balok ini menahan. Semua menahan jadinya ini kan? Semua dia menahan. Jadi ini untuk panjang kapal itu lebih besar 100 meter. Ini apalagi kalau 300 meter, wah dia pasti pakai ini, ragu dia karena kalau begini robek plat habis dia. Karena hanya plat yang menahan ini dengan 3 ini, atau kalau 5. Itu kalau begini semua menahan dan tetap juga dia pasang center girder, pasang juga deck girder, pasang juga di sini dan seterusnya. Maka makin banyaklah yang menahan. Karena problem serius kapal itu ketika dia panjang itu adalah kondisi hogging sagging tadi, putus kapal itu, robek dia di tengahnya kan. Sehingga dibikin seperti begitu, ya kan? Nah, nanti ini ada penumpu-penumpunya lagi. Jadi komponen inilah yang Anda kenal dengan istilah sistem rangka konstruksi longitudinal, atau biasa juga sistem memanjang, deh. Karena bahasa Indonesia itu memanjang itu sering juga sebagai kata sifat, bukan kata kerja. Karena sebetulnya saya tidak begitu suka, karena memanjang itu cenderung kata kerja, bertambah panjang maksudnya kan. Tapi ya anehnya BKI juga menggunakan kata memanjang. Ini sebenarnya lebih tepat kalau saya cenderung longitudinal. Jadi ini adalah sistem rangka longitudinal, ini adalah sistem rangka transversal. Sudah ada lihat di konstruksi juga, gitu, masing-masing dengan keuntungannya. Ya, kira-kira seperti begitu yang kita bisa ceritakan hari. Jadi ini sebetulnya dalam perkembangannya itu ada lagi namanya sistem kombinasi. Ya, Anda kenal itu? Bagaimana itu kombinasi? Bagaimana lagi kombinasi? Anda masih ingat bagaimana kalau sistem rangka konstruksi kombinasi? Bagaimana dia bikin? Kombinasi ini dengan ini. Kau masih ingat itu bagaimana? Bagaimana sistem rangka konstruksi kombinasi? Ini kan transversal, itu longitudinal. Kalau kombinasi bagaimana disusun balok-baloknya? Iya. Kalau kombinasi itu dia bikin balok-baloknya itu yang di sini di atas itu dibikin panjang. Konstruksi longitudinal yang di atas, yang di bawah juga dibikin balok-baloknya itu panjang semua ke depan, semuanya begini, pasang center girder, deck girder. Tetapi di sisi kapal ini dipasang begini, seperti ini dia bikin di sisi kapal. Karena sebetulnya kalau kita lihat tadi konstruksinya, kondisinya hogging sagging, sebetulnya yang di samping ini tidak menahan banyak itu kan, tapi yang menahan di atas bawah sebetulnya. Oleh karena itu di sini dibikin
tegak saja, tidak masalah. Jadi kalau ini panjang ke sana, maka yang ini panjang semua baloknya ke sana, panjang. Yang ini panjang juga ke sana, panjang-panjang. Tapi yang ini tegak semua. Begitu. Itu namanya sistem konstruksi kombinasi. Nah, mengapa dilakukan seperti begini? Karena ini masih ada juga keuntungannya ini. Kenapa kita lihat begini kan? Kenapa dia bikin begini? Lebih ke penguatan dari kapalnya. Ini tidak dari pertimbangan, terutama bukan dari pertimbangan kekuatan struktur, tapi lebih kepada pertimbangan fungsional operasi. Ini biasanya dilakukan dibuat pada kapal-kapal untuk kapal curah yang ditumpahkan masuk, karena kalau dia bikin begini, maka di sini akan tertumpuk muatan itu. Ketika disedot keluar, maka di sini akhirnya tertumpuk dia di sini. Kalau begini kan meluncur dia ke bawah. Ini saja tentu saja pekerjaan serius itu membersihkannya, karena biar dia ke bawah begini, karena 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan perjalanan ini, walaupun dia buat misalkan jagung saja, kita lihat contohnya kalau kau isi jagung di sudut-sudut itu, buku ini tidak jatuh, ini lengket gitu ya. Jadi ini saja problem membersihkannya. Ini apalagi kalau begini, wah susah. Kalau begini paling tidak kalau kan biasanya begini, kapal curah itu kan tramper namanya, dia berlayar biasanya atas kontrak saja, bukan reguler kayak kapal pelni begitu. Dia ada kontrak di sini, misalkan ngangkut apa, misalkan tak tahu apa, biji-bijian atau tambang atau apa saja, misalkan fosfat atau apa begitu ya. Nah, sampai di sana dia dapat kontrak lagi ngangkut jagung atau kedelai, makanya bersihkan total kan. Seandainya terus-terus dia ngangkut batu bara, ngangkut fosfat kan nggak salah ya, sisanya masih fosfat juga. Tetapi kau tahu itu fosfat kalau salah bahan baku semen itu kan. Jadi kalau itu terus diangkut nggak salah, tapi kalau dapat kontrak lain lagi, maka dia harus bersihkan. Ini tertumpuk, ini benar-benar tidak praktis. Oleh karena itu mereka malah bikin biasanya mixitnya itu dia bikin begini. Begini dia bikin begini. Ini dia bikin panjang-panjang ke sana seperti tadi konstruksinya, ke dalam ini tentu saja. Ini dia bikin tegak. Di ruang buat ini tegak ini panjang-panjang lagi ke depan ini. Longitudinal, center, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi ini dia bikin agak miring di sini sisinya itu untuk menghindari tumpukan-tumpukan itu. Jadi dia bikin begini modelnya. Jadi tapi bagaimanapun kita dari segi konstruksi tadi ini kombinasi ini transversal di sini, gadingnya tegak-tegak, jaraknya dipasang transversal, tapi balok geladaknya dan gading alasnya, gading baliknya ini semua dipasang ke depan. Jadi ini terhadap kekuatan longitudinal dia akan tetap kuat ini. Kalau hogging saging tadi kekuatan longitudinal kuat sama dengan ini, tetapi untuk praktis operasional karena dapat curah tadi ya dia bikin begini. Dia 4 orang tokoh yang hadir hari ini. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Insyaallah kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Kita lanjutkan cerita ini ya. Oke.